Shalom, saudara-saudara warga GKI dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Pendeta Emeritus Matius Tukiran Adi Prawira. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu dalam sapaan Gembala GKI. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman hari ini. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Atas anugerah-Mu kami boleh berjumpa dalam persekutuan sapaan Gembala GKI. Terima kasih untuk hamba-Mu yang dipercayakan untuk menghantarkan perenungan hari ini. Mohon Roh-Mu yang kudus menguduskan dan mengurapi ketika firman kami bacakan dan renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon dan berdoa. Amin. Kitab Amsal pasal 17 ayat yang ke-17 mengatakan demikian. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mau mendengar, merenungkan dan melakukan dalam kehidupan imannya. Ada peribahasa yang sering kita dengar yang mengatakan demikian. Satu musuh terasa terlalu banyak. 1000 sahabat terasa masih kurang. Dari peribahasa ini ingin memberikan konfirmasi kepada kita bahwa kita manusia ciptaan Tuhan ini adalah juga dikenal sebagai makhluk sosial yang pada dirinya tidak mungkin hidup seorang diri. Dia membutuhkan adanya interaksi dan relasi antara satu dengan yang lain. Dia membutuhkan kehadiran seseorang atau beberapa orang di sekitarnya. Dia membutuhkan keberadaan para sahabat. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sahabat adalah merupakan salah satu yang kita perlukan dalam rangka kehidupan kita. Sahabat yang rela memberi diri dengan segala ketulusan dan kasihnya. Sahabat bisa kita bangun mulai dari lingkup yang paling kecil sampai kepada lingkup yang berskala luas. Bisa kita mulai dari lingkup keluarga, bisa juga kita perluas dengan tetangga di sekitar tempat tinggal kita, dengan lingkup RT, dengan lingkup RW, dengan lingkup secara luas lagi, bisa juga melalui konteks pertemanan, karena kita sama-sama di satu sekolah atau satu bangku, satu kelas. Bisa juga kita bangun dalam konteks teman bermain atau teman yang memiliki hobi yang sama, senang olahraga, senang berenang, senang main catur. Pendek kata, persahabatan bisa kita bangun dan kita lakukan di mana saja dan kapan saja. Termasuk skop yang lebih luas di dalam kehidupan bersosial kita, di dalam kehidupan sepelayanan di lingkungan gereja kita. Nah, saudara, hari ini kita akan merenungkan pengajaran dari Tuhan Yesus. Dia mengenalkan diri sebagai sahabat. Di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-14, di sana Tuhan Yesus mengatakan,
akulah sahabatmu. Dan ayat 13 mengatakan, seorang sahabat rela memberikan nyawanya bagi sahabatnya. Nah saudara, itulah bukti kasih setia daripada Tuhan. Tuhan yang adalah Sang Pencipta kita. Dia adalah Sang Penguasa alam semesta ini. Dia juga dikenal sebagai Raja di atas segala raja. Dia melampaui segala akal rasio kita. Tapi dia rela berinkarnasi. Dia rela turba. Dia rela mensejajarkan dirinya dan memanggil kita sebagai sahabatnya. Di ayat yang ke-15 dikatakan, aku tidak lagi memanggil engkau sebagai hamba, dan aku tidak menempatkan diri sebagai tuan yang seolah-olah ada hubungan antara atasan dan bawahan. Tapi di dalam ayat yang ke-14 dikatakan, aku menyebut engkau sebagai sahabatku. Dia mensejajarkan diri. Dia menempatkan dalam posisi berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Apa maknanya di situ? Dia mau menyampaikan unek-unek dan isi hatinya melalui kebenaran firman yang diajarkan kepada kita. Tapi sekaligus dia juga mau mendengar curahan hati kita. Ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi berbagai persoalan kehidupan, ketika kita di dalam situasi kesepian, kesendirian, dia mau hadir menemani kita, menjadi sahabat bagi kita, yang mau dengar-dengaran akan unek-unek dan isi hati dan kesusahan kita. Dikatakan bahwa seorang sahabat memberikan nyawanya bagi orang yang dikasihinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena kita memiliki Tuhan Yesus yang sedemikian peduli terhadap kita. Dia rela mengorbankan dirinya, memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi kita orang yang berdosa. Dia rela mati di kayu salib demi menggantikan kita orang berdosa. Tapi dia juga bangkit dari kematian dan menjadi juru selamat gembala kita, sekaligus dia mau menemani kita selama-lamanya. Aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Immanuel, itulah makna relasi kita dengan Tuhan yang menjadi sahabat kita. Nah saudara, sebagai orang-orang yang sudah merasakan kasih anugerah Tuhan, keselamatan dari Tuhan, penebusan dari Tuhan, dan kita sudah dianggap sebagai sahabat-sahabat Kristus sendiri, sudah barang tentu kita juga punya tanggung jawab moral. Tuhan mau mengutus dan melengkapi kita untuk menjadi sahabat bagi saudara-saudara kita yang lain. Saudara, di tengah-tengah masa pandemik COVID-19 yang masih belum tuntas, entah sampai kapan akan berakhir, entah sampai kapan kita akan kembali di dalam kehidupan normal seperti sedia kala. Tapi justru disitulah kita kembali diingatkan akan panggilan kita. Di tengah-tengah ada banyak orang yang sedang kesepian, sedang diliputi beban pergumulan. Ada persoalan-persoalan yang harus mereka alami, sakit penyakit,
Termasuk juga beberapa hari terakhir ini ada bencana alam yang bertubi-tubi yang melanda saudara-saudara kita di NTT dan NTB. Kemudian disusul dengan adanya gempa bumi yang menggoncang Jawa Timur, di Malang dan sekitarnya. Ada banyak orang-orang yang menjadi korban. Ada banyak mereka kehilangan harta milik dan tempat kediaman mereka. Saudara, dalam kondisi semacam ini, kita diingatkan akan panggilan kita. Saudara dan saya sebagai warga GKI tidak mungkin tinggal diam. Kita dipanggil untuk menjadi sahabat bagi yang mengalami musibah dan kesusahan. Mungkin tidak semua orang kita harus terjun ke lapangan di tempat bencana itu terjadi. Tapi melalui doa-doa kita, melalui dana atau kebutuhan finansial yang kita galang, yang kita himpunkan, kita juga mendoakan orang-orang yang terjun sebagai tenaga medis, sebagai tenaga sosial kemanusiaan, sebagai relawan-relawan, entah yang diselenggarakan oleh lingkup GKI atau badan-badan keagamaan yang lain. Kita hadir untuk menyatakan empati dan simpati kita terhadap mereka yang membutuhkan. Kiranya Tuhan tolong kita sekalian menjadi sahabat Kristus, sekaligus kita juga menjadi sahabat bagi yang membutuhkan. Sahabat yang rela memberi diri. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, Gembala kami, Juru Selamat kami, dan sahabat kami yang setia. Kami bersyukur untuk perenungan hari ini, pengajaran yang dari Tuhan melalui firman-Mu, mengingatkan akan panggilan dan tanggung jawab kami, bahwa kami menjadi sahabat-sahabat Kristus, sekaligus juga menjadi sahabat-sahabat bagi yang membutuhkan, terutama mereka yang sedang dilanda kesusahan, bencana dan musibah yang terjadi di mana-mana. Tuhan, hadirkanlah kami di tengah-tengah mereka, minimal melalui doa-doa syafaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat kami yang setia, kami panjatkan doa ini. Amin. Tuhan memberkati kita semua.